Dega kay Bumare. Masih pergi di ano itu. Cara dia meroro. Ay. Nah. Betul-betul kami pikul-pikul tas kayak anak sekolah saja. Coba berangkat di kantor, mau pergi kantor ini. Mau minta turun. Jadi, saya kira selesai SKPT. Itu yang bawa tas begitu itu anak sekolah. Ya, yang lain mohon diam karena ini sudah menunjukkan pukul 8. Mau minta turun ini. Halo. Mau mendengar atau tidak semua ini? Siap. Ya, sesuai dengan jadwal kebetulan sudah pukul 8. Acara apel pada hari ini 14 Februari 2022 segera pemimpin pembina apel silakan memasuki apel virtual. Nyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Mastik peserta mohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami insan statistik penuh cita mengabdi untuk bangsa dan negara tercinta. Kami profesional, kami berintegritas, kami amanah, itulah janji kami pada negeri. Statistik untuk bangsa, bangkitlah Indonesia, BPS terpercaya dalam data. Bangkitlah Indonesia, majulah Indonesia, siapkan dirimu putra bangsa. Berkata dengan data, untuk Indonesia jaya, dengan data kita bangun negara. Bangkitlah statistik, langkahkanlah tekadku, wahai putra bangsa yang tercinta. Berkarya dengan data, untuk Indonesia jaya, bergandeng tangan membangun negara. Bergandeng tangan membangun negara. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina apel. Mengheningkan cipta dimulai.
Pembacaan Pancasila oleh pembina apel diikuti oleh seluruh peserta. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan ini didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Pembacaan Panca Prasetya Kor. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji. 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta kesetia kawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat pembina apel peserta dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala BPS Bapak Margo Juwono, yang saya hormati jajaran pejabat pimpinan tinggi media,
yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat fungsional ahli agama, serta seluruh apel yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan sehingga dapat hadir untuk mengikuti apel pagi BPS. Bagi saudara-saudara yang sedang diuji dengan sakit, baik karena COVID ataupun yang lain, saya mewakili jajaran pimpinan berdoa agar saudara sabar dan dalam menghadapi ujian, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, segera mengangkat penyakit dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Amin ya Rabbil Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara yang saya cintai dan banggakan, apel pagi ini merupakan komitmen kita untuk selalu disiplin dalam mengawali pelaksanaan kegiatan kita setiap pekan. Semoga melalui kegiatan ini kita dapat menyatukan derap langkah kita untuk bersama-sama maju dan mewujudkan BPS sebagai kantor statistik berkelas dunia. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran BPS pusat dan daerah atas kinerja, loyalitas, dan dedikasi saudara-saudara yang luar biasa. Di tengah segala keterbatasan, saudara-saudara tetap mengupayakan segala cara untuk tetap dapat memberikan yang terbaik untuk BPS dan bangsa Indonesia. Tidak lupa saya juga ingin mengingatkan saudara semua tentang perkembangan pandemi COVID yang dalam beberapa bulan terakhir kasusnya mulai meningkat dengan tingkat penularan yang sangat cepat. Karena itu saya ingatkan juga, jaga kesehatan kita. Jaga kesehatan kita, diri sendiri dan orang lain dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Semua kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Saudara yang saya cintai dan banggakan, tantangan mewujudkan BPS sebagai kantor statistik yang modern atau berkelas dunia tidaklah mudah. Namun harus kita mulai dan kita lakukan bersama-sama. Pada sisi yang lain, meningkatnya kepercayaan dan kebutuhan pemerintah serta masyarakat akan data tak pelak turut menambah tugas dan tanggung jawab BPS dalam penyediaannya. Saat ini kita semua merasakan jumlah survei yang dilakukan dan variabel yang dikumpulkan semakin banyak dan beragam. Beban petugas dan beban responden di lapangan menjadi tantangan yang tak terelakkan. Oleh karena itu BPS perlu melakukan modernisasi proses bisnis statistik yang ada saat ini. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan antara lain untuk meminimalisasi kejenuhan responden saat pencacahan agar proses kerja semakin efektif, biaya yang digunakan dapat lebih optimal, dan kualitas data yang dihasilkan akan lebih baik lagi. Untuk menjawab tantangan tersebut, dilakukan transformasi proses bisnis statistik sebagai salah satu alternatif solusi dalam arah perubahan BPS yang mencakup dua kegiatan utama. Pertama, integrasi statistik yang diawali dengan melakukan pemetaan relevansi survei. Kedua, pemanfaatan big data untuk official statistik. Dengan demikian terdapat 3 poin penting dalam agenda transformasi proses bisnis statistik, yaitu pemetaan relevansi survei, integrasi statistik, dan pemanfaatan big data untuk official statistik. Pemetaan relevansi survei yang bertujuan untuk mengevaluasi relevansi survei terhadap kebutuhan dan kondisi yang berkembang, serta mengetahui hubungan data yang dihasilkan subjek mater dengan neraca nasional dan statistik makro. Kedua, agenda integrasi statistik dilakukan untuk mendukung penyediaan indikator bagi kebutuhan statistik makro dan neraca yang berkualitas melalui Economy Wide Survey atau EWS. Dan yang terakhir, kita menyadari bahwa era disrupsi dan revolusi industri 4.0 harus dijadikan momentum untuk mengubah cara pengumpulan data dalam menghasilkan statistik saat ini. Big data merupakan salah satu sumber data potensial yang dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk mendukung, tetapi juga untuk menghasilkan official statistik. Saudara-saudara yang berbahagia, pemetaan relevansi survei penting dilakukan karena merupakan starting point dalam melakukan integrasi statistik. Dengan mengetahui relevansi kegiatan statistik BPS terhadap kebutuhan pengguna internal dan eksternal, pemenuhan terhadap indikator-indikator SDGs, dan sebagainya, akan disusun skala prioritas kegiatan statistik berdasarkan kegiatan tahun 2020 dan 2021.
Kemudian setelah disusun skala prioritas, maka akan terlihat survei-survei mana saja yang dapat diintegrasikan berdasarkan kemiripan variabel yang dikumpulkan, kesamaan unit observasi dan proses bisnisnya. Perlu dipahami bahwa suatu kegiatan statistik menjadi prioritas utama apabila kegiatan statistik tersebut merupakan amanat undang-undang, mendukung RPJMN, banyaknya indikator yang mendukung neraca dan SDGs, serta kewajiban melaporkan ke pihak eksternal BPS, kementerian lembaga, atau institusi lain yang maupun lembaga internasional. Berdasarkan hasil kajian relevansi kegiatan statistik, khususnya pada survei berbagai usaha yang dilakukan oleh Biro Perencanaan, diketahui bahwa terdapat 655 indikator statistik yang dihasilkan dari 149 kegiatan statistik selama tahun 2020 hingga 2021. Direktorat Statistik Industri menghasilkan indikator paling banyak, yaitu sebanyak 107 indikator. Sementara itu jumlah indikator paling sedikit, yaitu 18 indikator yang dihasilkan oleh Direktorat Statistik Harga. Selanjutnya, dari gambaran indikator tersebut dilakukan pemetaan terhadap kebutuhan pengguna baik untuk internal maupun eksternal BPS. Saudara peserta apel yang saya hormati, beberapa catatan hasil pemetaan relevansi tahun 2021 antara lain, ditemukan potensi terdapat terjadinya duplikasi kegiatan statistik BPS dengan kementerian lembaga lainnya. Untuk menghindarinya, maka perlu dilakukan penajaman pada fase specific needs. Diperlukan penguatan target dan tata kelola SBR agar pemutahirannya dapat dilakukan secara berkala. Hal tersebut merupakan pewujudan prinsip utama Statcap cerdas nomor 5, yaitu integrasi bisnis register dan leg business unit, yang merupakan sarana fundamental untuk integrasi statistik ekonomi. Terkait metadata kegiatan statistik, SMBPS wajib menyampaikan metadata yang terkini ke dalam sistem metadata BPS. Dengan hal tersebut, diharapkan BPS dapat menjadi contoh bagi kementerian lembaga untuk mendukung terwujudnya suatu data Indonesia. Media penyimpangan data terintegrasi dan sistem integrasi pengolahan dan analisis atau IPAS agar segera diwujudkan. Tujuannya adalah untuk memperkuat fase proses dalam Generic Statistic Business Process Model atau GSBPM. Selain itu juga untuk mendukung proses analisis dan pertukaran data terpadu serta menjamin keamanan dan kerahasiaan data. Hal ini merupakan bentuk dukungan terhadap perbaikan proses bisnis statistik yang lebih modern. Saudara-saudara yang berbahagia, pada tahun 2022 terdapat 2 kegiatan dalam kajian pemetaan relevansi survei. Yang pertama, menindaklanjuti hasil kegiatan relevansi survei basis usaha tahun 2021 untuk menetapkan kriteria standar penentuan skala prioritas survei dan menyusun skala prioritas survei berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kedua, melakukan kajian pemetaan relevansi survei yang berbasis rumah tangga. Pada kegiatan ini akan dilakukan pemetaan dan penyusunan daftar variabel pada survei berbasis rumah tangga yang tumpang tindih dengan survei lainnya. Saudara-saudara peserta apel yang berbahagia, tantangan implementasi transformasi proses bisnis statistik memang tidak mudah dan sangat membutuhkan dukungan seluruh unsur BPS. Jika transformasi ini berhasil, maka keberhasilan ini akan menjadi capaian bersama untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan proses bisnis BPS sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Demikian amanat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi saudara-saudara dalam apel virtual ini. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan dan menyelenggarakan apel pagi ini dengan baik, dengan sangat baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita semua. Akhir kata, tetap disiplin, patuhi protokol kesehatan, dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 14 Februari 2022. Deputi Bidang Neraca dan Analisa Statistik, Muhammad Edi Mahmud. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan pandangan dan hati sejenak agar doa pada apel hari ini
bisa khusyuk di hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya Allah yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas perkenananmu kepada kami sehingga apel di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka dapat dilaksanakan. Semoga Engkau meridhoinya. Amin. Ya Allah, berat beban yang kami pikul, banyak tugas yang diamanahkan pula kepada kami. Karenanya, mohon rahmat-Mu kepada kami, kepada seluruh pegawai BPS Kabupaten Kolaka, akan kekuatan dan kemampuan untuk beramal dan berbakti dalam melaksanakan tugas negara dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat terwujud keadilan dan kemakmuran secara lahir dan batin. Amin. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami menyadari tugas yang telah Engkau amanahkan kepada kami. Terkadang kami lalai mengabdi dan menyembah kepadamu. Mohon ampunan-Mu ya Allah. Bimbinglah kami menempuh dan menjalani tugas-tugas yang terbentang luas di hadapan kami, dan hanya kepadamu kami menyembah serta memohon pertolongan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembina apel diperkenankan meninggalkan apel virtual. Secara keseluruhan pelaksanaan apel pagi pada hari ini selesai. Terima kasih atas partisipasinya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.